Sebenarnya Trump adalah orang yang sangat bisa dibaca. Jadi gaya koboi itu adalah siapa yang kemudian bisa melepaskan pistol terlebih dahulu. Dan senjata itu adalah secara bilateral itu adalah tarif. Itu yang dilakukan Trump dan itu yang sebenarnya terjadi tahun 2018 gitu ya. Jadi semua ini sebenarnya sudah diduga. Nah untuk Indonesia makanya 32%. Tapi untuk hitungan 32% itu Bang Abraham, itu juga ketinggian. Karena kalau kita lihat pakai apa yang disebut sebagai weighted average tariff kita ke Amerika Serikat, sebenarnya tarif kita cuma 5%. Nggak sampai 32%. Pak Prabowo ini ada darah Jawanya. Nah sehingga kemudian merendukkan dirinya satu ranting. Dan dia juga strategis kan. Untuk membangun persepsi bahwa Indonesia bukan ancaman. Dan itulah kemudian persepsi Trump terhadap Indonesia bukan ancaman. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini anak muda, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bung Fitra, sehat Bung? Sehat. Bung Fitra, walaupun saya lihat ini Bung Fitra tersenyum, kita masih bisa tersenyum. Tapi hari ini nih ada kejadian yang luar biasa ya. Ketika IHSG dibuka, langsung jatuh nih 9,9% dan terjadi namanya trading halt. Ya. Apa yang sedang terjadi nih di bursa saham kita nih? Ya, jadi gini Bang Samad. Jadi kita sebenarnya sudah melihat bahwa hari ini itu akan terjadi juga trading halt itu. Karena memang selama libur Lebaran itu bursa regional memang sudah merah. Kan penyebabnya kita sudah tahu lah. Itu tarif resiprokal Trump itu memang menimbulkan kegaduhan pasar ya. Vietnam saja yang secara relatif lebih sehat ekonominya itu juga terkena dampaknya kan. Karena memang ada honorable mention dari Trump ketika diumumkan ya listnya itu. Dia bilang Vietnam, I like them, they like me. Tapi masalahnya kamu ketinggian ini. Langsung itu bursa di Vietnam itu anjlok 6%. Nah, jadi dan bursa regional juga kena semua tanpa terkecuali. Dan kita berkeanak soleh aja libur Lebaran. Maka hari ini yang kejadiannya. Jadi kemarin kan bursa Asia juga jatuh, Jepang 8%, kemudian Hong Kong 10% dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung Fitra nih, apakah ini masalah ini akan berlangsung lama? Terkena negara-negara yang terdampak oleh kebijakan Trump ini? Saya bisa lebih optimis Bang Samad ya, karena kalau melihat dari tren dari Trump ini, memang ada kecenderungan kita bisa melakukan negosiasi-negosiasi. Ini kan gayanya Trump ya. Trump itu berbeda dengan presiden-presiden di Demokrat, yang mana Demokrat itu gayanya adalah multilateral. Multilateral itu artinya kalau di zaman Obama ada Trans-Pacific Partnership. Mereka bersaing juga dengan China, tapi lewat jalur kenegaraan, lewat jalur perkongsian bersama, gitu. Begitu juga dengan zamannya Biden. Ada Indo-Pacific Economic Framework, juga sama-sama ingin menandingi China, tapi lewat rombongan sirkus. Nah, tapi kalau Trump ini nggak suka rombongan sirkus, dia suka mano a mano. Kalau misalnya Bang Samad kan pasti tahu ya film Clint Eastwood ya, The Good, The Bad, and The Ugly ya. Itu kan mano a mano. Jadi gaya koboi itu adalah siapa yang kemudian bisa melepaskan pistol terlebih dahulu. Dan senjata itu adalah secara bilateral itu adalah tarif. Itu yang dilakukan Trump dan itu yang sebenarnya terjadi tahun 2018 gitu ya. Jadi semua ini sebenarnya sudah diduga ya, tapi kemudian kenapa kemudian menimbulkan kegaduhan? Karena memang ternyata terlalu tinggi tuh tarif yang kemudian diterapkan negara-negara lain. 32% ya? 32% untuk kita ya. Meskipun itu sebenarnya ya, kalau kita bicara hitung-hitungannya ya Bang Samad ya, PhD saya kan bidang international economic, perdagangan internasional. Saya belum pernah diajarkan hitung-hitungan tarif seperti yang disampaikan oleh Amerika itu. Ya bahkan saya ketika mengajar perdagangan internasional, saya bolak-balik textbooknya lihat gitu kan. Mungkin apa yang saya ajarin selama ini ke mahasiswa salah. Karena mungkin kalau kita melihat referensi Amerika Serikat adalah gudang ilmu pengetahuan, jangan-jangan ada yang belum kita pelajari, gitu kan. Tapi saya melihatnya memang Trump ini jauh lebih subjektif ya ketika menerapkan Trump itu. Jadi tarif itu. Jadi hitungannya gimana sih Bang? Jadi gini, untuk kita kenapa dapat 64% gitu kan? Jadi US ke Indonesia itu kan ada ekspor, ada impor. Selisih antara ekspor dan impor itu ternyata impor dari US itu ke Indonesia lebih besar dibanding ekspor ke Indonesia. Itu defisitnya 18 billion US dollar. Sementara di bagian pembaginya itu adalah impornya Amerika Serikat ke Indonesia.
itu 28 billion US dollar. Sebenarnya ada bilangan pengali lain, yaitu bilangan yang disebut sebagai price elasticity of import dikalikan juga dengan pass-through effect. Tapi itu 4 dikali 0,25 berdasarkan hitung-hitungan mereka. Jadi kan 1. Sehingga sebenarnya sederhananya adalah defisit Amerika Serikat berapa ke negara tertentu untuk Indonesia 18 dibagi dengan impornya Amerika 28. Jadi kan 0,64. Dikali 100%. Jadi 64%. Itu yang jadi dasar penerapan tarifnya. Tapi kemudian dia lanjut. Kita kan orang baik katanya. Kata Trump itu kan. Dengan gayanya gitu. Kita kan orang baik. Maka kita kasih diskon. Setengahnya aja. Nah untuk Indonesia makanya 32%. Tapi untuk hitungan 32% itu Bang Abraham. Itu juga ketinggian. Karena kalau kita lihat pakai apa yang disebut sebagai weighted average tariff kita ke Amerika Serikat, sebenarnya tarif kita cuma 5%, nggak sampai 32%. Makanya saya juga sering sampaikan, itu adalah ruang negosiasinya. Karena ini berada di wilayah abu-abu, yang bahkan nggak ada di textbook, maka itu adalah ruang negosiasinya. Kita bisa menurunkan tarif. Itu yang sudah dilakukan oleh Vietnam, meskipun mereka masih punya constraint-constraint tertentu ya. Tapi kemarin mereka sudah langkah cepat gitu. Ini yang kemudian harus kita lakukan juga. Oke. Bung Fitra, ini kan kebijakan resiprokal. Trump ini kalau kita lihat sebenarnya dia berpandangan bahwa selama ini tidak adil ya perdagangan itu katanya. Orang cuma menarik keuntungan dari Amerika. Kemudian kalau kita lihat bahwa kan dia sedang menekan nih negara-negara lain kan. Apakah kalau menurut Bung Fitra, Indonesia ini kan sedang berada dalam koalisi BRICS ya. Apa pengaruhnya sih sebenarnya? Apakah tidak berdampak secara langsung atau justru berdampak secara langsung? Saya kira tidak berdampak secara langsung juga Bang Samad, karena biar bagaimanapun BRICS itu kan sebenarnya buatan negara-negara maju juga. Jim O'Neill tahun 2002 itu dia punya dana nih. Dia bilang ini adalah negara-negara tertentu yang kalau saya masukin duit itu akan menghasilkan. BRIC, Brazil, Russia, India, China. Yang kemudian berkembang sebagaimana BRICS yang kita tahu sekarang. Intinya adalah mereka masih membutuhkan kita gitu. Tapi anyway, kalau saya melihat ya, apakah kemudian ketika kita BRICS itu akan menjadi masalah atau enggak? Sebenarnya enggak kalau dia tidak menantang ekonomi Amerika yang langsung. Nah, ketika kemudian BRICS kemarin ingin membuat single currency, itu yang kemudian oleh Trump dibilang, wah nanti kalau Anda pakai mata uang tunggal menandingi US dollar, saya akan kenakan 100% tarif. Yang mana sebenarnya untuk BRICS itu menurut hitung-hitungan saya Bang Samad ya, itu nggak pernah bisa melakukan itu kecuali 50 tahun ke depan. Sebenarnya ya Trump juga ngebluffing juga, karena dia juga tahu bahwa ini nggak akan bisa terjadi gitu ya, untuk BRICS ya. Tapi anyway, balik lagi ke Trump, apa yang harus kita lakukan? Knowing Trump itu adalah Trump orang yang tadi bilateral. Maka pendekatannya adalah pendekatan negosiasi yang sifatnya bilateral. Sebelum kesini saya juga berbicara dengan teman-teman Malaysia di TV Malaysia. Saya kemudian menyampaikan bahwa karena Trump itu adalah orang bilateral, kita juga harus memposisikan ASEAN sebagai satu entitas. Memang Vietnam kemarin udah bergerak duluan. Perdana Menteri Malaysia juga sudah bicara. Prabowo juga sudah ketemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kita harus jadi satu entitas nih. Ada satu aspirasi bilateral ASEAN dengan US dialog gitu. Ini itu yang suatu hal yang sebenarnya bisa kita usahakan. Toh Bang Abraham nih, saya melihat peluangnya begini. Produk-produk kita kayak furniture, di sana mana ada tukang mebel, Bang? Ada sih, tapi kan nggak sebanyak kita gitu kan. Kita ekspor ke sana dianggap nanti kalau furniture kita ke sana akan ada hambatan. Nggak juga, mereka kan butuh. Siapa yang bikin furniture? Terus apa? CPO. Mereka itu nggak produksi CPO, Bang. Mereka selama ini impor dari apa? Dari Uni Eropa. Itu pun juga lebih mahal. CPO kita agak susah masuk negara barat, kenapa? Karena ada peraturan-peraturan kehijau-hijauan. Tapi zaman Trump kan nggak peduli. Ini nggak peduli yang green-greenan. Jadi justru peluang saya lihat ya, kalau misalnya kita melihat produk-produk kita yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk mereka. Mereka concern di mana sih? Produk otomotif. Loh kan kita nggak punya mobil. SMK dulu mungkin ya, tapi kan nggak jadi. Gitu kan. Ini kan karena ketika melihat Trump itu kemarin di pidatonya ketika mengumumkan tarifnya, ini unik ya. Dia panggil supporter maganya. Kamu coba kasih speech. Nah, terus supporter maganya itu dia bilang, ini saya dulu milih Ronald Reagan. Ronald Reagan kan dari Demokrat. Tapi sepertinya ini lebih bagus Trump itu kan. Ini orang supporternya, orang yang out of nowhere disuruh maju ke depan gitu kan. Untuk kemudian, wah, Anda dulu lebih bagus daripada ekonomi semuanya di sini, kata Trump gitu kan. Nah, tapi itu juga merepresentasikan bahwa itu supporter dari mana sih? Dari Detroit, Michigan, karyawan otomotif.
Maka sebenarnya Trump itu kalau ada yang bilang, wah Trump random, nggak bisa diduga. Sebenarnya Trump adalah orang yang sangat bisa dibaca. Ya kan? Kita juga sudah pernah melihat ya, bagaimana wawancara Oprah Winfrey tahun 1988. Iya. Dia kan udah mengumumkakan apa yang terjadi sekarang. Bener. Kan nggak berubah. Dia orang yang tidak hipokrit. Iya, betul. Artinya, dan saya juga pada akhirnya juga sadar Bang Samad ya, beberapa bulan sebelum Trump terpilih, itu saya berbicara dengan salah satu orang dari China yang saya anggap juga bisa merepresentasikan pendapat dari pemerintah China. Dia bilang, saya tanya kan, Anda kalau mau pilih Trump atau Biden sih? Saya lebih milih Trump. Itu belum muncul Kamala Harris ya. Kenapa Trump? Karena kita sudah tahu dia akan melakukan apa. Gitu. Jadi ya sekarang apa yang dilakukan oleh China sebenarnya itulah bagian dari ya rencananya ketika menghadapi Trump. Oke, jadi berarti Trump ini lebih to the point ya, bisa diprediksi sebelumnya. Bung Fitra, ini kan kalau kita lihat ekspor barang-barang kita yang ke Amerika yang tadi Bung Fitra katakan, itu justru bisa lebih menguntungkan kita ya, misalnya mebel, terus CPO dan lain sebagainya. Artinya kita tidak perlu ragu kan. Betul. Tapi kan kalau kita lihat krisis ini udah di depan mata ya, karena dolar hari ini udah 17.000 ya. Apakah kalau menurut Bung Fitra nih, pemerintahan kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih negotiable kepada pemerintahan Amerika? Misalnya Pak Prabowo harus bisa langsung berbicara empat mata ke Trump agar supaya ini bisa dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak berdampak langsung terhadap krisis ekonomi yang akan terjadi di Indonesia. Ya, kalau kita melihat indikator-indikator sekarang sebenarnya belum ke krisis lah ya Bang. Karena kalau kita lihat di tahun 98 memang ini sudah lebih buruk rupiah kalau kita lihat rupiah. Tapi kita harus ingat bahwa tahun 98 itu rupiah dari 6.000 ke 16.600. Sekarang ini ke 17.000, itu juga diintervensi oleh Bank Indonesia ya. Sekarang itu kan sudah masuk ke 16 ribuan lagi. Jadi itu berangkatnya dari tahun ini 16.400 ke 16.900, 17.000. Jadi sebenarnya memang memburuk tapi tidak seburuk tahun 98. Tapi memang betul kita harus waspada. Nah, salah satu tadi disampaikan Bang Samad, kita harus memang menegosiasi. Pak Prabowo bisa nggak melakukan itu? Harusnya bisa Bang. Karena kalau di bulan November kemarin Pak Prabowo kan telepon Trump. Memberikan selamat gitu kan. Yang bahkan itu diulas satu artikel khusus di Economist yang memang di Economist ini anti Trump ya. Tapi dia kemudian membahasakan bahwa kenapa Indonesia harus merunduk di hadapan Trump. Karena kan yang Pak Prabowo pas nelfon itu yes sir gitu kan. Nah, saya melihatnya begini, itu strategi Bang. Kenapa? Ini kan ada dua alpha male ya. Yang biasanya harusnya keras sama keras. Tapi Pak Prabowo ini ada darah Jawanya. Gitu kan. Nah, sehingga kemudian merendukkan dirinya satu ranting. Dan dia juga strategis kan. Strategis itu kan Kopassus kan yang penting get things done. Ya, jadi apa nih tujuannya apa? Untuk mendekat ke Amerika Serikat. Maka merendukkan dirinya seranting untuk membangun persepsi bahwa Indonesia bukan ancaman. Dan itulah kemudian persepsi Trump terhadap Indonesia bukan ancaman. Kalau kemarin kita lihat ya, memang ada di list itu Bang, ada. Tapi kan gini, pas diumumkan, udah ada China, ada Uni Eropa, gitu kan? Terus habis itu ada Malaysia, Indonesia. Tapi kan China sama Eropa, bahkan sama Vietnam, itu kan ada komentar-komentar di sana. Indonesia sama Malaysia di skip aja, baru Kamboja gitu kan. Nah, saya kan dosen Bang. Saya cuma tahu kalau nge-list absen nih, saya cuma kenal adalah yang paling pinter atau yang paling nakal. Yang tengah-tengah enggak. Nah, Indonesia sama Malaysia ini yang tengah-tengah nih. Jadi yang skip, dia kenapa ada di sini ya? Kelewatan aja gitu. Jadi itu sebenarnya ruang negosiasi justru terbuka di situ. Bukan resiko juga buat itu. Jadi berarti Trump masih menganggap Indonesia ini nggak ada masalah ya? Harusnya. Karena persepsi itu yang sebenarnya dibangun dan terbangun justru pada saat Pak Prabowo nelpon itu. Dan itu harus dikapitalisasi. Dan kalau kita dengar pada saat itu kan, you can call me anytime. Nah, this is the right time. Kalau mau telepon gitu kan. Oke, jadi menurut Bang Fitra bahwa krisis moneter dan fiskal yang sedang kita kemungkinan besar akan terjadi, ini sebenarnya tidak seperti tahun 98 ya? Ya, jauh menurut saya Bang. Karena begini, kalau tahun 98 itu kondisinya adalah kita dari sisi foreign exchange reserve, cadangan devisa, cuma 12 billion US dollar. Sekarang 154 billion US dollar. Jadi itu kalau ada unsur spekulasi, ada George Soros mau masuk lagi, dia akan mahal sekali untuk kemudian mengganggu perekonomian Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat sekarang rupiah memang udah masuk ke wilayah 17.000. Tapi hitung-hitungan saya gini Mbak. Dari simulasi yang saya lakukan, kalau kita bisa intervensi 5 billion US dollar selama 2 bulan ini dan bulan depan, itu bisa balik lagi ke 16.400. Nah, dan mahal nggak? Ya mahal memang. Tapi kan
foreign exchange reserve kita, cadangan devisa kita 154 billion US dollar. Masih tebal. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya memang ini memburuk tapi masih dalam kontrol. Apakah kita tidak mengalami defisit kalau kita intervensi terus? Ya, ini kan suatu hal yang harus dilakukan, Bang. Karena kalau kita bicara perekonomian Indonesia, itu kan salah satunya ada dalam wilayah persepsi. Dan persepsi itu adalah salah satunya indikator-indikator makroekonomi. Terutama yang secara psikologis paling mengkhawatirkan adalah rupiah. Nah, ketika itu diintervensi, memang ada ongkosnya. Tapi ya menurut saya itu adalah ongkos yang harus diambil. Gitu kan. Toh cadangan devisa kita masih oke. Ya, kalaupun berkurang nanti sampai 2 bulan ke depan mungkin 149 billion US dollar. Tahun 2022 itu ketika kita punya cadangan devisa 145 billion US dollar, itu BI bisa intervensi sampai 12 billion US dollar tanpa harus menaikkan suku bunga. Padahal waktu itu US sudah menaikkan suku bunga. Kita masih bisa bertahan nih dengan kecukupan devisa kita. Nah sekarang kan lebih tinggi lagi cadangan devisanya. Untuk 5 billion US dollar menurut saya masih oke. Oke, jadi nggak perlu naikkan suku bunga? Belum perlu. Nanti kalau misalnya ada tekanan-tekanan lebih lanjut, mungkin bisa dinaikkan lagi. Tapi tidak perlu harus terlalu signifikan. 25 basis point cukup lah di bulan Mei. Kalau Bung Fitra lihat, apakah tekanan-tekanannya kira-kira masih akan berlangsung atau sudah mulai mereda nanti? Nah, masih bisa berlangsung, Bang Abraham. Tapi kemungkinan akan tapering. Artinya bisa mereda ya di semester kedua. Karena sekarang kan kita masih kaget semua nih. Ya, nanti wilayah kekagetan itu akan dinormalisasi pada akhirnya kan karena teman-teman dari negara-negara lain itu juga pada akhirnya juga akan ketemu juga dengan Trump gitu. Toh juga aktor utamanya sebenarnya adalah Amerika Serikat dengan China. Ya, sebenarnya ada satu lagi yaitu the Fed. Ini berdasarkan perhitungan dari Nurul Robini. Jadi Robini dalam pandangannya adalah sebenarnya ini chicken game. Ada 3 aktor. Yaitu Amerika Serikat, Trump-nya, Xi Jinping, sama the Fed. The Fed kenapa ada di situ? Karena begini, the Fed itu kan sekarang mau nurunin suku bunga atau naikin suku bunga. Pertanyaannya itu kan. Nah, kalau si Trump pengennya the Fed harus turunin suku bunga dong. Ini kita udah inflasi udah turun segala macam. Tapi the Fed nggak mungkin turunin suku bunga. Kenapa? Karena risiko inflasi ke depan itu pasti akan meningkat dengan adanya tarif ini. Jadi sehingga pada akhirnya, kalau menurut saya, modelnya adalah bukan lagi dengan the Fed, tapi antara Xi Jinping dengan Trump. Nah, siapa yang akan berkedip lebih dulu? Ya, jadi ibaratnya itu adu bantengnya ada mobil dua-duanya kan chicken game ya. Ini siapa yang ngesot lebih dulu? Nah, itu yang disebut sebagai chicken game. Ini siapa yang akan berkedip terlebih dahulu? Itu yang jadi yang kalah gitu. Nah, masalahnya Xi Jinping juga tidak semudah itu untuk berkedip. Karena dia juga sama kuatnya. Bahkan kalau dalam beberapa hal lebih kuat China daripada Amerika Serikat gitu. Jadi dia tidak akan merendahkan dignity-nya untuk itu. Nah, tapi saya juga bisa melihat bahwa ada hal-hal yang berada di ruang-ruang di luar yang tidak bisa kita lihat. Nah, itu saya rasa ada diskusi-diskusi itu yang pada akhirnya akan membuat hubungan antara China dengan Amerika Serikat akan lebih normal. Saya melihatnya bukan di dalam waktu dekat, tapi mungkin nanti lebih dari semester 1 ini kita akan melihat ada kondisi itu. Oke, menarik nih Bung Fitra katakan bahwa sebenarnya kemungkinan besar krisis yang akan terjadi di depan mata kita ini tidak seperti 98 kan, menurut prediksi Bung Fitra ya. Oleh karena itu, kalau menurut Bung Fitra nih, kalau misalnya tidak akan terjadi seperti krisis 98, tapi kan kalau kita lihat fakta di lapangan ini, kelas menengah kita ini sudah terhantam dengan cukup kuat ya, Bung Fitra. Kalau kelas atas sih menurut saya nggak ada masalah. Paling kalau dia tutup perusahaannya aja tutup, tapi kekayaannya tetap kan. Masih dari Singapura kayaknya. Iya, kira-kira seperti itu. Kelas bawah ada bansos dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung Fitra, seberapa lama pertahanan kelas menengah Indonesia nih dengan ancaman krisis ini? Sebenarnya sudah cukup tipis, Bang. Jadi kita memang belum masuk di wilayah krisis. Kalau kita belum ya? mengambil ini di depan mata ya. Iya, masih agak jauh dikit lah gitu. Jadi kalau kita mengambil crisis meter ya. Jadi ada misalnya awas, ada waspada gitu kan, ada darurat gitu kan. Kita masih di wilayah mana nih? Sebenarnya masih kalau awas itu kan lebih ke arah darurat kan. Ini waspada dulu. Kan orang bilang ini waspada krisis moneter dan krisis fiskal akan mengarahkan kita kepada krisis ekonomi secara luas. Bisa. Tapi ini masih dalam wilayah awas. Memang ada indikator-indikator yang membuat kita harus awas. Seperti misalnya di Januari dan Februari ini kita defisit fiskal kita 31 triliun, 0,13% dari PDB, dan itu adalah yang pertama kali terjadi selama 4 tahun terakhir. Itu terjadi karena memang tax collecting system kita, core tax kemarin hancur, gitu kan. Itu yang pertama dari sisi fiskal.
Yang kedua, dari sisi tadi yang Bang Samad sampaikan, middle class. Middle class kita memang lumayan tertekan. Anjlok 9,5 juta orang, dari tahun 2019 jumlahnya 57,8 juta, sekarang tinggal 47,3 juta orang. Itu anjlok kenapa? Karena memang income-nya tergerus. Kenapa income-nya tergerus? Kalau kita lihat data tabungan sekarang, tabungan kita 98,8% orang Indonesia itu tabungan di bawah 100 juta. Dan average rata-rata itu 1,8 juta rupiah. Itu turun dari 2019 3 juta rupiah. Jadi orang-orang Indonesia makan tabungan. Kemarin ketika saya mudik ya ke kampung istri di Jawa Tengah, itu kalau saya sebagai pemudik saya senang karena lancar. Saya sebagai ekonom jadi khawatir karena lo kok nggak ada yang mudik, gitu kan? Itu sesuai dengan survei Kementerian Perhubungan yang menunjukkan bahwa data mudik sekarang cuma 146 juta orang, anjlok dari sebelumnya 190 juta orang, itu 24% anjloknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga dari indikator yang lain, misalnya Mandiri Spending Index. Ini seminggu sebelum Lebaran ketika di survei itu negatif 0,09. Dan ini yang pertama kali karena sebelumnya di tahun lalu masih tumbuh 4%, sebelumnya lagi masih 5,3%. Artinya ini pertama kali terjadi, mungkin itu spending sebelum Lebaran malah turun. Kenapa? Ya karena orang memang sudah tertekan. Kenapa? Karena industrinya, lapangan kerja sektor formal itu semakin terbatas. Makanya pemerintah harus mampu mengidentifikasi ini. Ini bukan dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Tapi tidak bisa kemudian kita remehkan. Ini kan adalah indikator-indikator kecil. Kalau dihubungkan semuanya, ya itu bisa jadi krisis juga. Kalau misalnya kita tidak antisipasi dengan baik. Makanya nih, Bang Samad nih, setelah podcast ini saya mau ketemu Presiden. Ekonom diminta ketemu. Ya? Sampaikan aspirasinya apa, segala macam. Apa sih ekonomi kita segala macam. Yang jelas, saya sebagai ekonom, ya nggak bisa asal Bapak senang. Kita harus mengambilkan facts. Karena banyak sekali yang di sekeliling Pak Presiden itu yang menyampaikan data-data yang bagus-bagus saja. ABS ya. Ya makanya Pak Presiden dalam hal ini mau bicara langsung dengan para pelaku pasar. Yang terjadi gimana sih? Ya udah kita sampaikan. Oke. Bung Fitra, apa yang Bung Fitra bisa sampaikan nih kepada netizen agar supaya netizen memahami problem yang sedang terjadi sekarang? Ini kan masih berseliweran nih. Apa nih yang paling penting Bung Fitra sampaikan nih? Yang penting sih kalau misalnya netizen pasti akan melihat saldo tabungannya berapa, gitu kan? Rata-rata netizen pasti saldo tabungannya menipis. Ya, itu jadi pasti ya? Itu pasti, karena datanya udah menunjukkan seperti itu. Tapi tergantung netizen yang mana. Netizen kan paling banyak memang di middle class. Kalau yang kelas atas dia mungkin nggak main medsos kali. Yang paling bawah juga mungkin dia juga saking miskinnya dia juga nggak main medsos. Nah berarti netizen itu adalah kelas penggerutu ini. Kelas penggerutu adalah kelas yang di tengah. Dia adalah kelas yang bukan miskin, tapi bukan kaya juga. Tapi akhirnya mereka berjuang sendirian. Kenapa? Karena kalau mereka tertekan nggak dapat bansos dan mereka juga bukan orang kaya, gitu kan? Akhirnya menggerutu di mana? Menggerutu di medsos. Jadi netizen itulah, gitu kan? Nah ini netizen ini harus didengarkan suaranya, karena biar bagaimanapun ini jumlahnya kan besar ya. Dan ketika besar dia kemudian waspada, gelisah, khawatir, itu diresonansi terus. Pada akhirnya akan menjadi apa? Ya Tuhan kan katanya sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau semua melihat, wah krisis nih, parah, pemerintah tidak bisa bekerja segala macam. Itu kalau misalnya tidak diantisipasi dengan baik, pada akhirnya akan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi krisis juga, jangan-jangan tuh. Jadi makanya ini harus diperhatikan bagaimana netizen itu harus dibuka ruang-ruang kerja formalnya. Karena selama ini mereka mungkin kerja di ruangan informal. Income-nya jatuh, harus dinaikkan lagi kesempatan kerjanya. Kemarin kan Pak Prabowo bilang, waktu IHSG kita terjun juga dia bilang, udah nggak usah khawatir, ini kan yang ada di sini ini orang-orang kelas atas yang ngerti tentang IHSG. Yang di bawah itu kan nggak ada pengaruhnya, mereka tetap bisa hidup dan tenang-tenang aja. Itu menurut pandangan Bung Fitra nih sebagai ekonom. Apa benar tuh pernyataan-pernyataan begitu atau tetap punya dampak? Iya, kalau di jangka pendek ya sepertinya betul ya. Karena kalau misalnya kita bilang, ini pasar merah, tapi orang masih jualan kok di pasar gitu kan. Pasar becek, pasar tradisional, itu masih jualan. Ibu-ibu nggak bicara mengenai market. Tapi masalahnya begini, di jangka panjang, kalau kita bicara mengenai pergerakan saham itu adalah tampilan antarmuka untuk investor asing juga kan. Ketika misalnya ini merah, kalau kita kan bicara saham itu kan portfolio investment. Tapi kita juga bicara mengenai foreign direct investment. Ketika tampilan antarmukanya, etalasenya itu merah, jelek semua, kita kan mau ke mall kan ngelihat dulu kan. Ini ada etalase, wah bagus-bagus nih. Coba nggak ya? Ah mau coba, masuk lah. Gitu kan. Tapi kalau misalnya ini udah jelek, kumuh apa segala macam, mana mau dia masuk? Nah itu kan pada akhirnya kita akan mengejar pertumbuhan 8% itu dari mana? Itu hitungan saya Bang, untuk mengejar 8% itu butuh 10.000 triliun.
ya untuk 6 sektor utama, yaitu pertama adalah sektor energi, kemudian ICT, transportasi, perumahan, water sanitation, and water resources. Butuh 10.000 triliun, maksimum yang bisa digunakan dalam negeri yang diupayakan 3.000 triliun. 7.000 triliunnya berasal dari luar negeri. Nah makanya kita sangat penting sekali untuk menjaga nalar para investor asing untuk melihat bahwa oh Indonesia oke lah, fine kita bisa invest di sini. Tapi ketika misalnya etalasenya itu merah, kumuh, hancur-hancuran, mana mau dimasuk? Pergi aja ke Vietnam, pergi ke Singapura, pergi kemana? Yang relatif pasarnya lebih kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Nah ini yang kemudian kita lihat ke depan ya, harus lebih complete view lagi. Tapi saya sadar bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya kesel. Kenapa kesel? Karena awal-awal dia takut-takutin. Nanti kalau misalnya MBG nih, market merah segala macam. Saya paham sih. Kalau misalnya Anda nakut-nakutin saya dengan pasar ya? Enggak, saya akan tetap dengan prioritas saya. Tapi masalahnya kan, oke nih, 2 orang ini bersalah. Pak Prabowo punya kontribusi kesalahannya ya dengan cara meremehkan pasar. Pasar juga punya kontribusi kesalahannya karena terlalu menganggap diri terlalu digdaya. Ya harus ketemu lah, gitu kan? Harus ketemunya gimana caranya? Kita kan bangun Indonesia bareng-bareng nih. Sampai nanti Indonesia emas, jangan lagi ada tulisan-tulisan Indonesia cemas, Indonesia gelap. Ini kan kita harus membuat semuanya terang. Gitu. Oke, jadi tetap ada pengaruh yang kuat ya. Betul. Jadi harus market itu, pasar itu harus betul-betul bisa dibuat sedemikian rupa kebijakannya sehingga tidak merah. Betul. Sehingga investasi bisa masuk ya. Kira-kira seperti itu? Ya, exactly. Oke. Terima kasih Bung Fitra, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita, mencerahkan kita, kemudian memberi informasi yang sangat berharga bagi kita sehingga kita paham betul apa yang sedang terjadi di negara kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.